dapat ikannya banyak banget. Ini akhirnya jaringnya udah diangkat semua. Dan lihat, pencarian kita semakin sulit, kebutuhan ekonomi barang-barang pun semua naik. Penelusuran tim Indonesiaku kali ini berlabuh pada Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah yang diapit oleh Pulau Bali dan NTT. Ya, inilah sepenggal cerita dan suara mereka di Provinsi NTB, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. kami sekarang sudah melakukan persiapan untuk menuju dusun paling ujung di Desa Rempek. Kurang lebih dari sini ada sekitar 15 km. Selamat datang di Indonesiaku. Desa Rempek terdiri dari 11 dusun dengan teritorial wilayah yang luas, mencakup pesisir hingga dataran tinggi. Kami memulai perjalanan dari pusat desa ke dusun Soloh Atas yang paling sulit dijangkau. Tak lama setelah memulai perjalanan, kami disambut dengan jalur menurun. Di sini ada satu akses jalan yang terputus karena ini ada tanah yang longsor gitu. Dikala musim hujan seperti sekarang, area perkebunan yang menjadi lokasi mencari nafkah bagi masyarakat petani terasa menjadi perjalanan yang amat sulit ditempuh. Namun kegigihan menghantar kami berhasil melampaui setengah perjalanan. Usai melewati bermacam rintangan di jalan, saya bersama sejumlah warga Desa Rempek tiba di dusun terluar yang dekat dengan wilayah hutan ini. Inilah yang dihadapi Rosmanawati, seorang bidan yang bertugas di Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Rosmanawati adalah warga asli Batu Rotok yang telah bertugas sejak 2010. Setiap harinya, ia bergegas ke puskesmas pembantu Desa Batu Rotok untuk melayani pasien yang berkunjung. Rata-rata warga yang datang berobat membawa anak mereka yang tengah sakit. Wilayah di dataran tinggi dengan cuaca tak menentu membuat anak-anak rawan sakit. Genap 13 tahun Rosmanawati mengabdi, hari-hari yang dilalui tak hanya berakhir di pustu saja. Ia kerap menjemput bola atau berkeliling, mengingat wilayah desa yang sangat luas, apalagi terdiri dari 10 dusun. Tiba di rumah pasien, bidan Rosma memeriksa pasien. Kondisi Susanti rupanya tengah alami ketuban pecah sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Bidan Rosma menyampaikan kepada pihak keluarga agar mengerahkan warga sekitar untuk menyiapkan tandu dan kendaraan. Ini kondisi darurat yang harus dihadapi ketika ada ibu hamil yang harus dirujuk. Ini ternyata sudah mengalami air ketubannya pecah dan pas diperiksa observasi oleh Bu Bidan tensinya tinggi. Jadi mau nggak mau harus dibawa dan ini akan nanti bergotong royong dengan warga di sini untuk menuju jalan besar sampai mobil yang membawa ke rumah sakit. Ya Bu ya? Ya. Oke. Jarak dari rumah pasien ke jalan yang bisa diakses mobil kurang lebih 2 km. Warga pun bahu-membahu membawa tandu sebagai aksi penyelamatan yang harus dilakukan terhadap Susanti yang sedang dalam kondisi darurat. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat Batu Rotok ketika bertemu dengan keadaan darurat. Ini suasananya sangat genting sekali karena betul-betul ibu ini taruhannya nyawa untuk melahirkan anaknya. Dan di sini fasilitas kesehatannya sangat-sangat minim. Jadi mau nggak mau dirujuk.
Jika di kota besar kondisi macet kendaraan menjadi penghalang keadaan darurat, di masyarakat pelosok berkali lipat tantangannya. Bu, jadi ini ada masalah apa sama kehamilan si ibu sampai harus dirujuk? Yang pertama itu Bu, ketuban pecah sudah lebih dari 24 jam. Terus yang kedua tensinya tinggi 170 per 100. Kita nggak berani tangani karena ini sudah termasuk PEB. Dari kemarin kita mau rujuk, tapi karena kendala mobil hardtopnya masih hujan, nggak bisa naik. Makanya kita terpaksa tandu begini. Harus pakai tandu, semua orang kampung itu harus saling membantu sampai tempat motor atau mobilnya bisa naik. Karena jumlah kehamilan itu di kampung ini sampai 100-an. Jumlah warganya juga banyak. Iya, warganya juga banyak, dusun-dusunnya juga wilayahnya lebih banyak di luar kampung. Butuh waktu 3 atau 4 kilo perjalanan kaki, itu jarang sekali. Kalau musim kering bisa pakai motor, tapi kalau pas hujan harus jalan kaki, butuh waktu 4-5 jam. Tahun kemarin melahirkan di Purwak Bialung karena ditandu segini jam 3 subuh dia melahirkan prematur, dia bayinya nggak bisa kita selamatkan karena alat yang terbatas. Rosmanawati sangat prihatin terhadap kondisi pilu yang dihadapinya bersama masyarakat desa Batu Rotok, terutama ketika telah berupaya keras namun gagal menyelamatkan janin yang harusnya terlahir. Tiap dihadapi dengan situasi darurat seperti ini, ia harus mengerahkan segalanya agar ibu dan bayinya bisa selamat. Tiba di mobil pengangkut pasien, Rosmanawati beserta rombongan masih harus menempuh medan ekstrim untuk mencapai rumah sakit. Satu-satunya lokasi untuk merujuk pasien darurat yakni ke RSUD Sumbawa di pusat kota dengan jarak tempuh 69 km dari desa Batu Rotok. Jumlah penduduk mencapai 1.400 kakak di desa Batu Rotok. Seharusnya memenuhi kriteria untuk dihadirkan fasilitas puskesmas memadai, bukan hanya pustu saja. Kini, terdapat 9 tenaga kesehatan di pustu desa Batu Rotok. Dengan 8 diantaranya petugas sukarela, artinya hanya Rosmanawati yang sudah memiliki status sah sebagai bidan. Mereka yang berjumlah 9 orang itu memiliki tugas terhadap lebih dari 4.000 jiwa penduduk desa Batu Rotok. Sungguh ironi. Di sektor perkebunan, sebagian masyarakat desa Rempek sejak dulu membudidaya durian sebagai penghasilan utama mereka. Durian mempunyai kisaran pasar yang luas karena tak sedikit jumlah pecinta durian di Indonesia. Buah yang masuk dalam kategori buah tropis basah ini ketika sudah matang akan jatuh sendiri dari pohonnya. Tetapi masyarakat desa Rempek mengakalinya agar buah durian tak berserakan di tanah, yakni dengan mengikat durian di tangkai pohon ketika warna buah terlihat hampir matang. Kini saya bersama Bayan dan saudara-saudaranya memanen durian yang warnanya sudah condong kuning. Nah, setelah dibuka, dalamnya seperti ini duriannya, benar-benar matang dari pohon ya Bu ya. Jadi ada beberapa jenis sebetulnya, ada yang lokal, ada juga durian montong. Kalau orang sini bilang durian kane gitu. Buah durian yang kami dapat hari ini jumlahnya termasuk sedikit, sebab sudah memasuki masa akhir panen. Para petani durian kerap memiliki kesulitannya tersendiri, apalagi berlawanan dengan kondisi cuaca yang bukan kuasa manusia. Pernah sama sekali gak panen gitu? Pernah. Pernah? Gagal total. Pernah? Karena hujan nggak menentu musimnya kan. Ya jalan lah. Jalan. Akses untuk kita menuju ke kebun ini jalannya susah lah. Karena kalau musim hujan airnya besar, jalannya rusak. Kita untuk ke kebun susah. Meski pernah alami gagal panen total, para penggiat durian di sini tak mudah menyerah. Hari ini kami membawa hasil panen ke pengepul.
Jumlah timbangan menunjukkan Bayan dan keluarganya hanya mendapat 38 kg durian yang setara dengan Rp120.000. Terima kasih. Lokasi perkebunan yang dikelola masyarakat rata-rata berada jauh dari pemukiman. Hal ini membuat mereka kewalahan untuk mengurusnya hingga menyebabkan lahan yang terbengkalai. Hal ini terjadi pada kebun kakao yang digarap Ibu Sri dan Ibu Pur. Amat disayangkan, padahal saat ini kakao atau coklat menjadi tanaman yang populer bagi sebagian masyarakat Desa Rempet. Namun tidak bagi mereka. Di sini banyak sekali pohon kakao dan pohonnya itu padahal tinggi-tinggi, besar-besar. Namun sayang buahnya tuh nggak sedikit yang busuk seperti ini. Warnanya sudah hitam pekat dan hal ini tuh diakibatkan oleh banyaknya gangguan hama dan mahalnya biaya perawatan. Tanaman kakao menjadi tanaman yang sedang naik daun di Desa Rempet. Jika dijual, kakao ini bernilai Rp70.000 per kilonya. Namun sayang, hal ini tak dapat dioptimalkan oleh Bu Sri. Di tengah melambungnya harga jual kakao, masih terdapat kebun kakao yang terlantar. Hari ini saya bersama Bu Sri dan Bu Pur tidak mendapat hasil yang banyak karena di kebun ini pohonnya sudah banyak yang tidak terurus ya Bu ya. Hanya bisa mengambil beberapa buah saja, itu pun seperti ini. Ada yang sudah termakan oleh lalat buah jadi bolong dan yang ini pun belum begitu matang ya Bu. Tapi mau nggak mau kami akhirnya nggak bisa menjual hasil panen hari ini dan akan diolah aja biji kakaonya. Kami bergegas membawa buah kakao dari kebun untuk langsung dikupas dan dikeringkan. Kami mencoba mengolah biji kakao menjadi pengganti biji kopi lewat proses sangrai dan ditumbuk. Jika bubuk kakao bisa dimanfaatkan sebagai minuman, hal ini tentu menjadi potensi usaha baru bagi ibu-ibu. Ini proses sebelum akhirnya nanti diayak jadi bubuk halus. Akhirnya kami kreasikan untuk menyeduh minuman seperti pengolahan kopi tapi dari bahan dasar biji coklat. Karena ya mau gimana lagi ya Bu, hasilnya sedikit nggak bisa dijual. Proses yang kami lakukan sama persis seperti mengolah biji kopi. Saat menjadi bubuk, rasa-rasanya sulit dibedakan dengan kopi hitam. Meski berpotensi menjadi peluang usaha baru, tetap saja nilainya tidak seperti harga jual dalam bentuk buah kakao secara umum. Bu, dengan melihat kondisi seperti ini Bu, keinginannya apa sih Bu? Sekarang kan dari hasil kebun itu nggak stabil. Seperti ini keadaannya, gagal panen, nggak bisa dijual gitu. Terus sementara kebutuhan pokok ibu ini tinggi gitu. Ibu bilang tadi juga penghasilan ya seadanya, nggak mencukupi. Dan kondisi seperti ini ibu keinginannya apa sih Bu sebagai warga sini? Ya berharap ya bisa, terutama harga pokok ini bisa stabil, harga beras berharap sekali itu. Sungguh ironi, pendapatan tak sepadan dengan pemenuhan kebutuhan. Bu Sri seolah tidak memiliki pilihan dan hanya bisa memupuk angan dan asa agar suatu hari kelak para pemangku kebijakan sadar akan hal yang mereka sebabkan. Dampaknya amat terasa bagi rakyatnya yang selama ini kesusahan. Jadi ternyata
seduhan minuman ya. Kita tuh ibarat ngopi tapi dari biji coklat ini rasanya juga nggak kalah sama kopi. Warnanya juga kayak kopi hitam, nggak kalah pekat. Dan rasanya udah ada sedikit manis dari buah kakaonya ini. Cuma mungkin kalau ditambah gula akan lebih nikmat ya Bu ini ya. Cuma gini aja udah pas kalau saya. Ya harapannya kita sih mudah-mudahan pemerintah bisa melirik kita karena situasi kita sekarang ini sangat-sangat sulit.